apa-apa. Oke, kenapa kita angkat tangan? Kenapa kita nyanyi keras-keras? Kenapa kita sampai loncat-loncat? Kenapa tadi gue nyadar kursi gue di situ tapi gue tiba-tiba sampai ke depan? Kenapa? Praise is strengthen your faith. Puji-pujian itu nguatin iman kalian. Percaya? Hah? Percaya? You need to speak your faith. Faith itu cuma banget, ya aku percaya Tuhan. Enggak. I believe God. I trust in you. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Harus gitu. Jangan kaget. Si Ko Peter sama si Ko Alvin ngapain loncat-loncat gitu. Angkat tangan, enggak. Itu ekspresi kita sama Tuhan kita. Kalau ekspresi kamu diem, it's okay. Enggak berarti yang angkat tangan, enggak berarti yang loncat-loncat lebih rohani. Enggak lah itu mah. Tapi itu adalah ekspresi cinta kita sama Tuhan, ekspresi iman kita sama Tuhan. Ya, bilang kiri kanannya dong, kamu keluargaku sekarang loh. Gue seneng banget lihat orang-orang yang muda gitu ya. Mereka semangat gitu datang Minggu sore ibadah, kita sama-sama tepuk tangan buat kita semua dong. Au, semangat gue. Ayo, ini teh supaya nggak tegang diri gue sendiri bro. Jadi kayak ya udahlah, ayo gitu ya. Kita buka di Yeremia 29 ayat 1 sampai ke 14 ya. Kita akan bahas ini perikop, kita nggak akan kemana-mana. Judulnya Serving the City, sama-sama katakan Serving the City. Selanjutnya, kenapa sih sebulan ini kita ngebahas tentang memberkati kota? Kok caranya gimana? Caranya memberkati kota harus seperti apa? Harus di mana? Dan harus gimana? Apakah saya harus turun ke Rusunawa? Apakah saya harus turun ke pengamen-pengamen jalanan atau siapa kok? Bingung. Kita harus tahu why-nya dulu. Kenapa kita serve the city? Kenapa kita melayani kota? Yang pertama, this is God's purpose for His people. Tahu orang yang gak punya tujuan? Pernah ngeliat gak sih? Orang yang gak punya tujuan, ya ke situ ikut, ke sana ikut. Tapi dia gak punya tujuan. Tapi Tuhan dengan jelas kasih tujuan. Serve the city. Serve each other. That's His purpose. Nomor kedua, so that we don't live for ourselves. Kita gak hidup lagi buat diri sendiri. Pernah gak ngelihat capek hidup buat diri sendiri? Semua harus, yang penting gue duluan. Berapa minggu lalu Ko Alvin share tentang you first. Kalau values dunia ini bilang I first. Tapi kingdom values bilang you first. Sok mangga, cek Sundanya. Mangga ti payun. Buat ya, muka-muka bingung gue lihat. Iya. Sok duluan. Itu, ti payun. Coba catat bro, ti payun itu duluan. Biar lu jangan jadi alien bro di Bandung bro. Ya kan? Excellent banget kalau Alvin, tepuk tangan. Oke. Nah, kita belajar karena why-nya adalah kedua ini. Kenapa kita harus memberkati kota? Agar kita gak sibuk sama diri sendiri. So kemarin ada anak college di sini namanya Edwin dan Amel. Tapi dia hadir gak? Edwin, Amel? Kesempatan kita omongin gak ada. Lu tahu nggak, Edwin itu baru umur 20, oke? Dia tuh baru ulang tahun tuh Januari kemarin ya, Tian ya, Januari ya kalau nggak salah ya. Terus gue bilang, wih umur 20 lu minta apa sama orang tua, ya kan? Wah kok aku minta hidup yang kekal, Dan. Gue nggak minta apa-apa kok. Dia tuh anak Unpar, orang Jakarta ya kalau nggak salah ya. Dia dengan surprisingly dia ngomong gini, kemarin kemana waktu birthday? Mungkin romantic dinner sama Amel ya. Ngasih bunga ya kan, si say yes atau apa gimana kan, masih muda ya. Soalnya story gue udah mulai banyak gitu bro, si say yes, ya udahlah yes ya, keep for yourself. Ya. Tapi dia surprisingly dia bilang gini, kemarin gue ngerayain ulang tahun di panti asuhan. Sama-sama katakan kelas, bro. Apa sih kata gue, kok bisa sih lo di panti asuhan? Gue tanya. Gue pas pulang gue tanya, panti asuhannya Kristen atau yang campur? Dia bilang, itu campur. Katanya, kelas bro. Terus ya ada yang jilbab juga mungkin ya, dia bilang gitu. Terus kata gue, itu ada yang nyuruh atau siapa? Enggak kok. Gue kayak resolusi di umur 20 ini, gue gak mau hidup lagi buat diri sendiri. Dan kata gue. Gila bro, tepuk tangan buat Edwin bro. Gue kira nih bercanda atau apa nih orang kan? Gue kira heureuy kan, takutnya bercanda. Tapi dia bener. Dia bilang gitu. Jadi sebelum dia ulang tahun itu, dia tuh berenam atau bertujuh gengnya sama Bianca, sama Saskia ya, fan ya, sama siapa lagi ya? Ya itu. Jadi dia itu kayak ngebungkusin kado gitu-gitu buat di panti asuhan gitu.
Kayak makan bareng KFC apa? Zaman sekarang ada gak sih yang kayak gitu? Gue rasa kayak jarang lah ya. Dan dia dengan tidak malu-malu gitu ngomong ke gue, dia ngerayain ulang tahunnya di panti asuhan. Kadang-kadang kita bertanya, memberkati kota harus gitu kok? Seperti apa? Apa yang harus gue lakukan? So, Yeremia 29 ini bicara tentang bangsa Israel itu sedang dihukum sama Tuhan, dimasukin ke bangsa Babel karena tidak taat. Oke? Ikut ya. Yeremia itu berbicara bangsa Israel itu tidak taat sama Tuhan, akhirnya dibuang bangsa Babel. Tapi selanjutnya, setelah dibuang itu artinya berarti dihukum. Tapi Tuhan dengan gampangnya dia ngomong gini selanjutnya. Also, seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Udah dibuang, disuruh seek peace and prosperity. Kok jadi yang dihukum? Tuhan, apa Tuhan? Kok lagi dihukum? Males banget gue di tempat hukuman tapi disuruh seek peace and prosperity. Ngapain? Nah, sore hari ini kita mau belajar bagaimana gaya hidup orang percaya bisa memberkati kota. Selanjutnya, how does God want believers to live in cities? Number 1, our city, our home. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Our city, our home. Bilang kiri kanannya, our city, our home. Mana yang paling jauh di sini? Gue taunya Malang sih, dia jauh nggak sih? Ada yang dari luar pulau gitu nggak? Oh iya, dan ada dari mana, Arsido? Palembang kelas. Jauh bro. Our city, our home. Ayat 5 sampai ke 6, perhatiin. Ayat 5 sampai 6, Tuhan bilang gini, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down. Plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number there, do not decrease. Pada waktu Tuhan ngebuang bangsa Israel, Tuhan nggak secara ya udah terserah lu mau ngapain dibuang, enggak. Tapi Tuhan bilang gini, bangun rumah, tanam tanaman dan lu makan dari situ, lu nikah punya anak yang banyak, jangan berkurang. Ya istilahnya begitulah ya. Lu punya banyak anak. Artinya apa? Tuhan bilang gini, waktu lu dibuang, waktu kita ada di kota kita harus bilang kita ini ada di rumah. Kita ini ada di rumah. Kita punya rumah, kita punya makanan, kita punya teman-teman. Jadikan ini rumah. Coba selanjutnya. Nah, di dalam di seluruh Alkitab, orang Kristen itu dengan bahasa lainnya itu disebut resident alien. Sama-sama katakan resident alien. Resident alien. Resident alien kan orang asing. Ini gimana kok? Dalam Yakobus 1 ayat 1 dan 1 Petrus 1 ayat 1 itu dikatakan dengan bahasa lain itu resident alien. Kalau kalian tahu di Singapura orang yang sudah kerja lama akhirnya mendapat PR, permanent residence. Apakah dia jadi citizen sana? No. Dia hanya dapat izin untuk dia tinggal di sana, untuk mempunyai rumah, mungkin apartemen, HDB atau apapun itu. Tapi dia bukan citizen sana. Artinya gini, kita itu resident, not a tourist. Coba teks selanjutnya. Ketika kamu liburan, pasti kamu eksploitasi kota di mana kamu liburan. Benar gak? Gak mungkin, aku gak mau main ke sana, kasihan nanti kepenuhan tempat mainnya di sana. Ya emang lu mau pergi mau ke sana. Ketika lu di Singapura, pasti lu main ke Universal, lu main kemana, Sentosa dan lain-lain gitu ya. Gak mungkin, gak aku di kamar aja. Berdoa di Singapura mungkin lebih dijawab Tuhan. Gitu ya. Enggak. Turis itu kerjaannya consuming. Turis itu konsumsi terus, ya enggak? Sok siapa? Gue punya teman just tip bro. Just tip ke Singapura, even ke Hong Kong, ke Taiwan. Datang 1 koper, balik 7 koper bro. Just tip. Tapi dia kaya. Jadi siapa yang mau kaya? Just tip bro. Bro, gue sempat underestimate bro orang just tip. Tapi edan, just tip tuh luar biasa. Ininya, cuannya banyak banget. Walaupun cuma jual snack, Hello Panda, ya di Alfamart juga ada bro. Tapi ini, Hello Panda Hong Kong, wah senang langsung maunya semuanya ya.
Padahal sama Hello Panda gitu. Gambarnya ya panda. Tapi kan pandanya dari Hong Kong. Ya sama aja. Tapi itu dia consuming 7 koper balik. Dan yang repot suaminya curhat sama gue bro, gue kayaknya mau cerai bro, enggak. Pokoknya dia bawa 7, akhirnya consuming. Turis itu kerjanya consuming. Tapi resident itu contributing. Resident. Are you a resident? Kita itu harus contribute something. Kita harus kasih sesuatu. Jangan karena, kok gue mah bukan orang Bandung. Gue mah Palembang, kayak Arsido. Cimanda di Malang. Jadi di Bandung mah ya nggak apa-apa lah, gue terserah lah, gue mau ngapain aja. Kota gue mah di Malang, kota gue mah di Palembang. Tahu nggak, teman-teman? Apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang rumah? Pengennya bersih, pengennya wangi, pengennya tenang, bener? Ada yang aku suka rumah aku kotor, nggak ada. Aku suka rumah aku ricuh gitu ya. Ada orang gelut tawuran di rumah gue, aku senang ada itu. Nggak ada. Semua senangnya maunya gitu. Bersih, tenang, dan wangi. Lakukan hal-hal itu di kota kamu. That's the simple thing. Paling simple. Ada sampah, come on, ambil. Taruh. Ada sesuatu yang salah atau yang bikin itu, jadi kayaknya bau deh kalau makanan di sini, ayo ambil. Gue mulai membiasakan diri gue. Boleh tanya Vena, di kantong gue selalu banyak kantong plastik. Misalnya plastik sedotan, kertas atau apa. Karena gue nggak mau buang sampah sembarangan. Pasti gue taruh di sini. Gue mulai dari hal-hal kecil. Itu yang pertama. Di dalam rumah juga kita harus senyum sama orang lain. Ada papa sama mama nggak pernah senyum satu sama lain? Ya mungkin ada ya. Kok jadi dark jokes bro? Arahnya nggak ke situ sebenarnya bro. Arahnya nggak ke situ ya. Jangan bilangin ya bro, gue nggak gitu. Nggak ada dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada. Hey, thank you kok, nanti gue transfer lu, thank you. Nyelamatin gue. Senyum sama orang lain. Boleh tanya ke Vena juga. Setiap satpam di rumah gue, itu teman gue. Gila nggak? Tanya Vena, bener. Si Vena pernah sampai marah, ngapain sih di luar lama-lama? Ngobrol bro sama satpam. Satpam gue ada yang namanya Agung, Ado, sama Opik. Nah, gitu. Gue selalu temenan sama tukang sampah, tukang batagor, tukang baso deket rumah gue. Kebetulan rumah gue tuh di Ciputra deket pasar. Ya, kok Jeff tahu ya kan, deket pasar. Itu semua hampir jajanan kenal gue bro. Bahkan gue beli martabak first time gue beli martabak di tempat itu. Terus dia bilang, orang mana? Orang Bandung atau nggak? Orang mana lagi? Kayak orang Korea, bohong lu, gue tabok pakai martabak. Itu bener bro, serius bro. Kayak bukan orang sini, cina. Karena gini, oke lah, kita buka-bukaan lah. Muka kayak gue tuh nggak diterima bro. Istilahnya gue nggak mau ngomong ini ada satu suku dan suku. Ya pokoknya suku yang lain, gue tuh nggak diterima. Itu gue tuh temenan sama banyak orang. Dan gini, next selanjutnya, lihat nih. Loving someone who doesn't deserve your love is perhaps the most impactful thing you can do. Mencintai seseorang yang gak layak dapat kasih kamu, itu adalah hal yang paling impactful yang bisa kamu lakukan. Kamu gak tahu ketika kamu senyum sama orang itu lagi having a bad day. But when you smile to them, mereka ngerasa, ada yang care sama gua ya. Ada yang care sama gua ya. Kesaksian singkat. Gue kemarin waktu 2 minggu lalu nyanyi, hatiku rindu melihat kemuliaanmu. Ya gitu lah. Pas pulang, OB salah satu di sini ngomong sama gue, Pak Peter, suara Pak Peter bikin saya terharu. Terus gue nanya, itu terharu jelek atau terharu bagus nih bro? Wah, saya ikut nyanyi tadi. Dia bilang gitu. Gue tahu itu Roh Kudus. Gue bilang, suara gue sama Kojere. Aduh bro, ini suara Kojere nih ya. Nih. Pasti mau ngejek, gue tahu pisan. Mau ngejek, gue tahu dalam hati lu. Ini suara Kojere, wah gue mah jauh bro, di inti bumi bro. Ayolah udah jujur aja sama gue, nggak usah
Oh enggak kok, alah. Enggak, orang bodoh juga tahu suara Ko Jere lebih bagus dari suara gua. Tapi gitu, maksud gua ketika kita nyanyi di depan panggung tuh udah bukan pakai kekuatan gua lagi. Roh Kudus yang touch, Roh Kudus yang speak sama orang. Karena gue punya hubungan sama Pak Yadi. Tiap pagi gue salamin, gue salim. Aduh Pak Peter gini. Mulai dari orang terdekat. Ibu kos lu misalnya. Tukang angkat galon lu. Atau siapa. Gak perlu kasih uang. Oh gue gak pernah. Tanya Vena. Gue gak pernah ngasih uang ke satpam. Tapi gue selalu kasih senyuman. Lagi ngapain Lagi push rank. Kita push rank bareng. Serius bro, satpam main push rank. Making a home also means not separating yourself. Ketika gue pelayanan di Semansa pertama kali bersama Ko Alvin, kita jadi pusat perhatian. Semansa Dago, kalau kalian tahu itu Semansa 1, negeri. Datanglah pria Cina seperti saya. Kalau Ko Alvin masih rada inilah ya, samar-samar lah ya. Hitachi cek di dia mah bro. Hitam tapi Cina bro. Hitam itu manis bro, nggak masalah bro. Ya kan? Tapi lu lihat muka gua. Ini dari mana? Kan kita kayak masuk lewat lapangan basket gitu ya kok ya. Mereka tuh kayak semua ngeliatin. Ini siapa? Alien. Terus gue cerita sama Pastor Andi, dia bilang, lu jangan maksain ya kok ya. Dia bilang, lu jangan maksain. Daripada firman Tuhan gak nyampe ke mereka gara-gara lu, mending lu yang gak usah kesana. Wah kata gua, iya juga sih. Kenapa gue harus idealis gitu ya? Wah harus bisa terima keberagaman suku di Indonesia. Susah. Tapi mereka nggak dapat firman Tuhan, itu percuma jadinya. Nah, kita nggak bisa misahin diri dari orang-orang tersebut. Mungkin yang level sosialnya di bawah kita. Nggak bisa. Aku kan edukasi, aku S1, aku S2. Aku tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak beredukasi. Aku tidak mau ngobrol sama mereka. Ngobrolnya nggak jelas, nggak mau. Enggak, Tuhan panggil lu buat itu. Tuhan panggil lu buat itu. Memberkati mereka. Poin kedua, ambassador. This is your home, and yet this is not your ultimate home. Wah, bagus ya. Ini rumah lu, tapi ini bukan rumah akhir lu. Kita harus tetap ada di rumah kita di Bandung, di Indonesia. Selanjutnya, orang Kristen juga dibilang resident alien, kita juga dibilang pendatang dan perantau. Kata Tuhan, lu teh pendatang, lu teh perantau. Walaupun lu bukan orang Bandung, orang manapun, lu teh pendatang dan perantau di dunia ini. Karena kita adalah citizenship of kingdom. Nanti gua akan jelasin. Itu luar biasa. Selanjutnya, siapa yang tahu di sini? Ini benar. Kita Christ Ambassador. Next. Siapa yang tahu di sini duta besar Indonesia untuk Rusia? Namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Keluar semua keluar. Canda. Dia adalah duta besar Indonesia untuk Rusia. Namanya Jose Antonio Morato Tavares. Tapi pas gue pencet, klik gambar, klik namanya, bapak-bapak ini yang keluar. Ya kan? Gue kira kan kayak orang Spanyol atau seperti apa, ya nggak sih? Pas gue kira, ya bapak-bapak Jawa. Ya, tapi tiba-tiba keluarnya begini. Tapi setelah gue lihat sejarah hidup dia, ternyata dia itu lahir di Spanyol. Dia lahir di Spanyol, makanya namanya seperti ini. Dan dia bekerja sudah lama jadi duta besar Indonesia untuk Rusia. Dia udah lama. Nah, waktu si Jose ini ada di kedubes Rusia, selanjutnya ada 3 tugas yang harus dilakukan seorang duta besar. The ambassador spoke local language fluently. Dia bisa bahasa Rusia, bro. Gimana ya bahasa Rusia? Gue nggak bisa impersonate-nya. Susah lah pokoknya lah. The ambassadors is the bridge between the 2 countries. Dia jadi jembatan untuk 2 negara. Indonesia dengan Rusia ada kepentingan apa nih? Mau investasi atau mau apa? Si Jose itu yang jadi bridge. Ketiga, the ambassadors remembers that his country interest is his priority. Kepentingan negaranya adalah prioritasnya. Sama seperti kita ada di dunia ini, teman-teman. Kita itu dibilang pendatang dan perantau. Kok berarti gue dari mana? Boleh selanjutnya? Filipi 3 ayat 20a. Kita sama-sama baca ya. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. But our citizenship is in heaven. Bilang kiri kanan kamu, heaven bro. Bilang. Sambil tepuk tangan, boleh? Ayo tepuk tangan.
Your citizenship is in heaven. That's not me saying. That's the Bible says. Bukan gue yang ngomong. Bukan juga kok Andi. Bukan juga kok Alvin. It's the Bible says that your citizenship is in heaven. Jadi kita jangan terlalu, aduh di dunia ini aku meratap, aku sedih, aku ini. Tuhan bilang citizenship lu tuh di surga nanti. Makanya ketika kita ada di dunia ini, kita jadi bridge between heaven and earth. Kita sambungin kasih Tuhan untuk dunia ini. Kita juga harus bisa bahasa local language. Siapa yang gak bisa bahasa Sunda? Siapa yang bisa? Boleh angkat tangan? Wah kasar. Sit, kasar sit. Wah, ulah aing teuing euy. Aing itu kasar FYI ya. Gua gitu. Tapi artinya mah gak kasar, gua. Kita harus bisa local language fluently. Gue tadi barusan ngajarin sama anak Bless, kalau ada lu ngelewatin gerombolan orang, misalnya di pasar atau apa, lu jangan main. Nggak sopan. Pay respect dengan gini. Itu kingdom of heaven, bro. Ayolah. Jangan jadi anak tidak beradab, bro. Iya nggak sih? Gue tuh wah, ya, boleh tanya Vena lah. Abis ini Vena banyak yang nanya, apakah benar, Ci? Gitu seperti itu. Apa hanya bacot, Ci? Ya masalahnya dia yang lihat gue setiap hari kan. Gak mungkin tanya kok Alvin. Dan gak juga sejarah. Maksudnya gak setiap hari kan. Walaupun setiap hari kok Alvin nelfon gue. Ini kerjaan pet. Kalau lewat. Kalau gak bisa, punten. Mak gak siapa yang jawab? Emang lu punten, mangga. Kalau mau ngasih duit parkir, hatur nuhun pak. Hatur nuhun pak, hatur nuhun teh, hatur nuhun Lu harus bisa local language. If you speak English with them, they don't understand. Saat lu ngobrol sama satpam bahasa Inggris, apa nih? Tapi nggak tahu satpam sekolah internasional gimana ya. Tadi gue barusan nanya di Bless kok. Joel bilang bisa, katanya satpam. Wah, lebih canggih dari gue. Gila. Kita harus jadi the bridge between the two countries. The heaven and the earth. The heaven and the world. Di saat yang sama, kita anggap ini adalah rumah. Tapi kita juga ingat bahwa values kingdom of God itu berbeda dengan dunia. Ketika si Jose ini ada di Rusia, dia percaya nggak Pancasila adalah dasar negara? Masih percaya. Dia kerja di Rusia. Tapi dia tetap percaya ideologi Indonesia adalah Pancasila. Sama dengan kita. Values kita, hidup kita, bukan values CLCC bro. Values kingdom of God, which is CLCC. Itu ya, values itu. Values itu yang harus kita bangun. Kita yang harus set the standard. Jangan lu ikutin standar orang, lu yang set the standard. Orang misalnya, nggak apa-apa lah. Misalnya, gue pakai drugs, gue seks bebas, it's okay lah, nggak apa-apa. Gini, Tuhan itu bilang kita itu adalah cities. Matius 5 ayat 14 gini, a town built on a hill cannot be hidden. Kita adalah mini cities kata Tuhan, mini cities. Di setiap kota kita itu kita mini cities. Karena kita itu ada di atas, gak mungkin gak kelihatan orang. Mungkin value di dunia ini adalah seks di dunia ini itu bebas, ya udahlah. Katanya no strings attached. Hah? Terus ada apa? FWB, friends with benefit. What kind of benefit? Apa itu? FWB nggak apa-apa. Bungkus bro, bungkus nggak apa-apa. Tapi gini, seks di dunia itu bicara tentang fulfills me. Wah luar biasa. Seks di dunia itu bicara tentang mengenyangkan aku. Aku yang harus duluan. Kenapa? Kita selalu cari yang what makes me happy. But in the kingdom of God, sex is about self-giving. Artinya apa? Self-giving. Artinya kita nggak cuma sekedar seks sama orang ketika kita nggak serahin seluruh kehidupan kita sama orang itu. Kita serahin independensi kita, kita serahin semua hak kita serahin semua kewajiban kita. Which is yang akan terjadi dalam suatu pernikahan. Kalau nggak di dalam pernikahan, basically it's all about you. Wah, luar biasa. It's all about you. Basically, it's all about you. Ya, gue pengen selesai. Dah, gue beres. Ganti Red Door 1, Red Door 2, Red Door 3.
Oyo 1, Oyo 2, Oyo 3. Bukan Oyo WL sih bro, hati-hati bro. Hati beda bro. Lu tahu kan Oyo apa? Kita hanya mendapatkan apa yang kita mau, terus-terusan. That is not the kingdom of God values. Itu bukan. Gue tuh sempat bertanya-tanya juga, seks tentang self-giving, apanya yang self-giving gitu. Tapi setelah gue lihat, gue baca, wah luar biasa. Poin terakhir, ini nggak ada SO atau gimana memang? Ini waktunya emang di blok sampai jam 8 atau gimana nih kira-kira nih? Oh masih 13 menit, masih banyak ya? Oh di bless mah 20 menit kok. Wah tadi gue cepet-cepet sih pas di bless. Ketiga, take the trouble. Take the trouble. Trouble disuruh ambil sama Tuhan. Take the trouble. Tapi ada satu paradoks di firman ini. Dengar ya. Yeremia 29 ayat 7 bilang gini. Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Jadi, di mana kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan elu juga. Tapi ini bukan sekedar cuma take and give. Kalau gua mengusahakan kesejahteraan kota ini, baru gua sejahtera. Ya udahlah, biar gua sejahtera, gua usahakan kesejahteraan kota gua. Enggak gitu. Itu mah transaksional namanya. Tapi Tuhan bilang gini, pray to the Lord for it. Because if it prospers, you too will prosper. Tapi Tuhan awalin dengan kata-kata pray. Pray to the Lord. Jadi bukan hanya kita mengusahakan, tapi we have to pray about our cities. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa. Dan kita gak bisa berdoa buat kota kita kalau kita gak mencintai dia. Siapa di sini yang doain pacarnya, Tuhan aku mau dia. Kalau gak ada dia, ya dia aja lah gitu. Ya gak? Aku mati dari kata Sinanda. Itu ekstrim bro, hati-hati bro. Itu sesat gak? Ya gak? Lu doain orang yang lu cinta. Tuhan aku mau dia. Tuhan aku harus sama dia. Values dia kingdom of God banget Tuhan. Sedangkan aku kingdom of hell. Tabrakan, paradoks. Ya kan? Tapi gini, Tuhan tuh menurut gue rada nyebelin juga ya. Bangsa Israel udah dibuang, suruh berdoa lagi buat kota di mana dia buang. Gue kalau jadi bangsa Israel, ngobrol dulu Tuhan gimana nih? Bingung nih gue nih, bingung. Menurut gue bingung. Tapi gini, ini berkesinambungan dengan Matius 5 ayat 44. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Jadi, perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah sebuah kesatuan. Jadi jangan kira, kita kan hidup di perjanjian baru kok. Itu kan yang lama udah gak berlaku. Enggak. Alkitab 66 kitab itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Makanya pada waktu Tuhan nyuruh bangsa Israel doa untuk Babel, Tuhan bilang juga di Matius 5 ayat 44. Tuhan tuh bilang gini, next. Nothing can turn away your heart from bitterness than to pray for the person that has wronged you. Gak ada yang bisa membalikan hati kita dari kepahitan kecuali berdoa untuk orang yang sudah salah kepada kita. Gampang gak? Bacanya gampang gak? Gue tuh berharap kalian bilang gampang loh. Nah, makasih Rian. Nanti gue transfer bro. Nanti ditransfer Civena. Nanti ditransfer Civena. Kita susah banget untuk hanya berdoa buat orang yang ngeselin sama kita. Itu susah, gampang. Ini kayak, oh iya ya cuma doa doang. Tapi waktu di kamar sendirian, lu inget semua kelakuannya, semua apa yang dia sudah lakukan sama lu. Susah lu doa. Tapi God says, pray for it. Pray for it. Jadi ketika kita ada di sebuah kota, bangsa Israel ada di sebuah kota, Babylon, dia tetap berdoa buat bangsa Babel. Kamu ada di mana sekarang? Ada di Bandung? Ada di manapun kota kamu, you have to pray about your cities. Dan di situ dibilang, pray for who persecute you. Lu lihat nggak sih sekarang lagi viral banget, gereja-gereja banyak ditutup di pedalaman-pedalaman gitu ya. Terakhir gue lihat ada gereja yang belum jadi, udah dicoplokin batu batanya. Sampai ada yang video gitu, Tuhan kasihanilah kami, gitu-gitu.
Dan itu baru masuk nanti ke kepolisian atau ke Kemenak, baru ada yang turun. Lu lihat gak sih, akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang dipersekusi. Kita dengan gampang beribadah di sini. Apa yang bisa kita lakukan kok? Apakah saya harus ke sana kok? Enggak. Pray for them. Isi doa kita apa? Tuhan, aku mau iPad. Aku mau mobil. Tuhan, aku berdoa buat pacar aku. Tapi kita kadang-kadang lupa berdoa untuk kita. Next, terakhir. Tuhan tuh punya rencana loh ketika kita dilahirkan di tempat, di kota di mana kita ditempatkan. Kalau kamu sekarang ada kuliah di Bandung, it's part of God's plan. Nggak secara gampang. Oh, ya udah Unpar mah karena ini mah second option kok gitu kan. Kadang-kadang ada yang ngomong gitu kan. Ya nggak sengaja aja masuk sini gitu. Enggak. Tuhan punya rencana. Tuhan tuh nggak selalu berbicara tentang diri kamu sendiri. Tapi dia selalu berbicara tentang orang lain. Gimana hidupnya bisa diberkati lewat kamu. Let's contribute for our city. Contohnya tuh Yesus. Udah paling gampang contohnya tuh Yesus. Yesus itu tadinya di surga. Enak di surga. Dia turun menjelma jadi manusia. Dan ada di antara kita para pendosa. Dia tuh udah enak tadinya. Nggak perlu turun sampai mau disalib dan lain-lain. Dia tuh udah turun. Dia tuh turun ke dunia dan jadi sama seperti kita manusia. Dia bisa bahasanya manusia, tapi apa yang dia lakukan? Dia jadi bridge between the kingdom of God dan dunia. Apa yang keluar dari mulut dia? God's love, God's love, God's forgiveness. Semua. Dia tahu bahwa gue adalah duta besar. Gue adalah duta besar kerajaan surga untuk dunia. Kita adalah duta besar kerajaan juga untuk dunia, untuk kota kita. Kristus bukan hanya memberi contoh, guys. Tapi dia sudah melakukannya sehingga memampukan kita untuk melakukannya bagi kota di mana Tuhan tempatkan. So, let's contribute for our city. Bilang kiri kanannya, kontribusi yuk.